Berhenti sejenak, dengarkan ini baik-baik. Kalau kamu menemukan video ini tanpa sengaja, itu bukan kebetulan. Ada sesuatu yang harus sampai ke kamu hari ini. Tidak semua orang akan kuat mendengarnya sampai selesai. Tapi jika hatimu terasa bergetar sejak kalimat pertama, kemungkinan besar kamu termasuk jiwa terpilih. Kamu mungkin heran, kenapa hidupmu terasa berbeda? Kenapa kamu tidak serakah, tapi justru sering kekurangan? Kenapa kamu tidak mengejar kekayaan mati-matian, tapi entah mengapa rezeki terus mengintip dari kejauhan? Dengarkan ini pelan-pelan. Jiwa terpilih tidak ditugaskan untuk mengejar kekayaan. Justru sebaliknya, kekayaanlah yang sedang diam-diam mencari jalan untuk menemukanmu. Masalahnya, tidak semua orang siap menerima kenyataan ini. Banyak orang lelah mengejar uang sampai kehilangan dirinya sendiri. Tapi kamu lelah bukan karena mengejar harta. Kamu lelah karena terlalu sering menahan diri, terlalu sering mengalah, dan terlalu sering bersabar. Dan disitulah letak rahasianya. Tanda pertama jiwa terpilih. Kamu tidak nyaman hidup dengan cara licik. Kamu tidak betah mengambil jalan pintas. Saat kesempatan curang datang, hatimu menolak, meski logika berkata ini kesempatan. Itu bukan kelemahan, itu penyaringan. Banyak orang tidak tahu, semakin bersih niat seseorang, semakin lama ia ditahan sebelum diberi kelimpahan. Bukan karena tidak layak tapi karena sedang dipersiapkan. Pernahkah kamu merasa, kok hidupku seperti direm terus? Kenapa aku selalu hampir berhasil, tapi tertunda? Itu bukan kegagalan, itu penundaan suci. Karena jika kekayaan datang terlalu cepat padamu, ia justru bisa merusak jiwamu. Dan jiwa terpilih tidak boleh hancur oleh apa yang ia doakan. Dengarkan ini, rezeki besar tidak datang pada jiwa yang rakus. Ia datang pada jiwa yang tenang saat tidak punya apa-apa. Dan anehnya, semakin kamu berhenti mengejar, semakin dekat ia mendekat. Semakin kamu fokus memperbaiki diri, semakin banyak pintu mulai terbuka tanpa kamu ketuk. Kalau sampai detik ini kamu masih menonton, itu pertanda kuat. Bukan karena videonya bagus, tapi karena pesannya memang ditujukan untukmu. Jangan kemana-mana. Di bagian berikutnya, kamu akan memahami mengapa hidupmu dibuat berbeda. Mengapa kamu tidak pernah ditugaskan mengejar kekayaan. Dan bagaimana rezeki itu sebenarnya sedang berjalan menuju alamatmu, pelan, pasti, dan tak bisa dihentikan. 1. Kamu dipilih untuk fokus pada nilai, bukan uang. Jiwa terpilih tidak terobsesi mengejar kekayaan. Kamu justru sibuk memperbaiki diri, menjaga integritas, dan menanam kebaikan. Saat orang lain sibuk menghitung angka, kamu sedang membangun nilai hidup dan disitulah rezeki mulai membaca jejakmu. 2. Rezeki mengenal orang yang tidak putus asa. Kamu mungkin pernah berada di fase sulit, tapi anehnya kamu tidak menyerah. Di titik inilah rezeki mengintai. Ketahanan batinmu menjadi sinyal kuat bahwa kamu layak menerima lebih. 3. Semesta menguji dengan kesabaran, bukan kecepatan. Jiwa terpilih sering dibuat menunggu lebih lama. Bukan karena dilupakan, tapi karena sedang disiapkan. Rezeki besar tidak diberikan pada jiwa yang tergesa, melainkan pada jiwa yang matang. 4. Kamu tidak memaksakan takdir. Saat orang lain memaksa hasil, kamu belajar menerima proses. Sikap ini justru membuka pintu-pintu yang tidak terlihat. Rezeki nyaman datang pada orang yang selaras, bukan yang memaksa. 5. Doamu tidak selalu lantang, tapi konsisten. Kamu mungkin tidak banyak bicara tentang doa, tapi hatimu tidak pernah putus berharap. Konsistensi batin inilah yang membuat rezeki menemukanmu tanpa ribut. 6. Kamu diberi ujian sebelum keberlimpahan. Jiwa terpilih hampir selalu diuji lebih dulu, kehilangan, diremehkan, bahkan ditinggalkan. Semua itu bukan hukuman, itu penyaringan, agar saat rezeki datang kamu tidak hancur olehnya. 7. Rezekimu tidak selalu berupa uang. Sebelum kekayaan datang, kamu diberi rezeki bentuk lain, relasi baik, peluang tersembunyi, ide tak biasa, atau ketenangan jiwa. Ini adalah kode awal sebelum kelimpahan materi. 8. Kamu menarik rezeki lewat keikhlasan. Semakin kamu ikhlas membantu, bekerja, dan bersabar, semakin kuat daya tarikmu. Rezeki tidak datang karena kamu minta tapi karena kamu siap menerimanya. 9. Kekayaan sedang mencarimu dengan cara yang tidak kamu duga. Bukan lewat jalur umum. Bisa lewat orang lama, kesempatan kecil, atau momen yang tampak sepele. Tapi saat itu datang,
kamu akan sadar, oh ternyata ini alasannya aku disuruh menunggu. 10. Saat waktunya tiba, kamu tidak perlu mengejar lagi. Jiwa terpilih tidak akan dikejar oleh kekurangan selamanya. Akan ada fase di mana kamu justru harus belajar menerima, karena rezeki datang bertubi-tubi dan kamu harus tetap rendah hati. Poin 1, kamu dipilih untuk fokus pada nilai, bukan uang. Jiwa terpilih tidak dilahirkan dengan dorongan utama untuk mengejar kekayaan. Sejak awal hidupmu, ada sesuatu yang berbeda di dalam dirimu, sebuah kompas batin yang selalu mengarah pada nilai, bukan angka. Ketika orang lain memikirkan untung rugi, kamu justru memikirkan benar salah. Saat orang lain bertanya, berapa hasilnya, kamu bertanya, apa dampaknya? Inilah tanda pertama yang sering disalahpahami. Di dunia yang memuja materi, orang sepertimu kerap dianggap lambat, polos, bahkan bodoh. Kamu sering diberi nasihat seperti, hidup itu harus realistis, atau, jangan terlalu idealis, nanti ketinggalan. Tapi mereka tidak tahu satu hal penting, jiwa terpilih memang tidak dirancang untuk hidup dengan pola mayoritas. Sejak kecil, kamu mungkin sudah menunjukkan ciri ini. Kamu tidak tega mengambil sesuatu yang bukan hakmu, meski tak ada yang melihat. Kamu tidak nyaman memanfaatkan orang lain, meski itu menguntungkan. Kamu lebih memilih kehilangan kesempatan daripada kehilangan harga diri. Semua ini bukan kebetulan, itu adalah program batin yang ditanamkan sejak awal. Mengapa demikian? Karena kekayaan sejati tidak bisa berdiri di atas pondasi yang rapuh. Jiwa yang terbiasa mengorbankan nilai demi uang akan runtuh saat kekayaan datang dalam jumlah besar. Maka sebelum rezeki besar dititipkan, nilai harus lebih dulu menguat. Jiwa terpilih dibentuk untuk menjadi wadah yang aman bagi kekayaan, bukan budaknya. Itulah sebabnya hidupmu terasa seperti dipelankan. Bukan karena kamu tidak mampu, tapi karena kamu tidak boleh salah arah. Ketika orang lain sudah menikmati hasil, kamu masih diminta memperbaiki niat. Saat orang lain memamerkan pencapaian, kamu justru diuji dengan kesabaran. Ini bukan ketertinggalan, ini pendalaman. Nilai-nilai seperti kejujuran, empati, tanggung jawab, dan keikhlasan bukan sekadar hiasan moral, itu adalah frekuensi. Dan kekayaan yang datang tanpa merusak jiwa hanya bisa menyatu dengan frekuensi yang tepat. Banyak orang kaya tapi kosong. Banyak yang berlimpah tapi gelisah. Karena mereka menaruh uang di atas nilai. Sedangkan kamu, nilai diletakkan lebih dulu, meski harus hidup sederhana. Inilah rahasia yang jarang dibicarakan, uang tidak tahan lama di tangan jiwa yang tidak siap secara batin. Maka jiwa terpilih diuji bukan dengan kemiskinan, tapi dengan keteguhan. Setiap kali kamu memilih jujur saat bisa curang, kamu sedang memperkuat pondasi. Setiap kali kamu tetap baik meski disakiti, kamu sedang memperluas kapasitas. Setiap kali kamu menolak jalan pintas, kamu sedang berkata pada semesta, aku siap memegang amanah yang lebih besar. Dan semesta mencatat semuanya. Kamu mungkin belum melihat hasilnya sekarang. Tapi nilai yang kamu bangun itu seperti akar pohon tak terlihat, namun menentukan. Seberapa tinggi kamu bisa tumbuh tanpa tumbang. Poin 2, rezeki mengenal orang yang tidak putus asa. Jiwa terpilih memiliki satu ciri yang sangat kuat, meski sering tidak disadari, kamu tidak menyerah, bahkan saat semua alasan untuk menyerah sudah lengkap. Kamu mungkin pernah berada di titik terendah saat doa terasa hampa, usaha seperti sia-sia, dan harapan tampak menjauh. Tapi entah mengapa, selalu ada satu suara kecil di dalam dirimu yang berkata, bertahan sedikit lagi. Suara itu bukan ilusi, itu daya hidup jiwa terpilih. Rezeki tidak hanya tertarik pada kecerdasan atau kerja keras. Rezeki mengenali ketahanan batin. Ia tahu siapa yang tetap berdiri saat dunia tidak memberi tepuk tangan. Banyak orang kuat saat awal, sedikit yang kuat saat akhir. Kamu termasuk yang kedua. Saat gagal, kamu tidak menyalahkan dunia. Saat jatuh, kamu tidak merusak diri. Kamu lelah, iya. Kamu menangis mungkin. Tapi kamu tidak berhenti berjalan. Dan disitulah rezeki mulai memperhatikan. Ada hukum tak tertulis yang jarang dibahas, rezeki besar sering mendekat saat seseorang hampir menyerah, tapi memilih bertahan. Bukan karena penderitaan itu indah, tapi karena keteguhan itu langka. Jiwa terpilih diuji bukan sekali, tapi berulang-ulang. Seolah hidup bertanya, masih mau lanjut meski belum ada bukti.
Dan setiap kali kamu menjawab dengan tindakan bangun lagi, mencoba lagi, percaya lagi kamu sedang mengirim sinyal yang sangat kuat. Rezeki tidak datang pada mereka yang hanya berani bermimpi. Ia datang pada mereka yang bertahan saat mimpi terasa mustahil. Inilah mengapa perjalananmu terasa berat. Karena kamu bukan sedang diuji untuk berhasil, kamu sedang diuji untuk tidak berhenti menjadi dirimu sendiri. Orang lain mungkin menyerah lalu memilih jalan yang bertentangan dengan nurani. Tapi kamu tetap di jalurmu, meski sendirian. Dan justru karena itulah rezeki mengenalmu. Ia tahu kamu tidak akan menyia-nyiakannya. Ia tahu kamu tidak akan sombong karenanya. Ia tahu kamu akan menggunakannya untuk hal yang benar. Maka rezeki tidak datang terburu-buru. Ia datang tepat waktu. Ada fase di mana kamu merasa, aku sudah melakukan semuanya, tapi hasilnya belum ada. Padahal sesungguhnya, kamu sedang berada di fase pengakuan batin, fase di mana semesta memastikan bahwa keteguhanmu bukan sementara. Karena kekayaan yang datang pada orang yang mudah menyerah akan cepat pergi. Tapi kekayaan yang datang pada orang yang tahan banting, akan menetap. Jiwa terpilih tidak diukur dari seberapa cepat ia berhasil, tapi seberapa lama ia bertahan tanpa berubah menjadi buruk. Dan jika sampai hari ini kamu masih bertahan, masih berharap, masih berdoa, masih berusaha dengan caramu yang jujur, maka ketahuilah, rezeki bukan lupa alamatmu, ia hanya sedang memastikan kamu benar-benar siap menerimanya. Poin 3, semesta mengujimu dengan kesabaran, bukan kecepatan. Jiwa terpilih hampir selalu memiliki satu pengalaman yang sama, hidup terasa lambat, seolah-olah kamu selalu tertinggal satu langkah dari yang lain. Saat orang lain terlihat melesat, kamu masih berada di fase menunggu. Bukan karena kamu tidak mampu berlari, tapi karena kamu sengaja ditahan. Inilah ujian yang paling sunyi, kesabaran. Kesabaran bukan soal diam tanpa rasa. Kesabaran adalah kemampuan untuk tetap tenang saat hati ingin berontak, tetap berjalan saat hasil belum terlihat, dan tetap percaya saat logika mulai lelah. Dan anehnya, jiwa terpilih selalu diuji di titik ini. Semesta tidak menilai siapa yang paling cepat sampai, tapi siapa yang tidak rusak selama perjalanan. Jika kamu perhatikan, banyak orang berhasil cepat namun cepat pula hancur. Kekayaan datang mendadak, tapi mental belum siap. Nama dikenal luas, tapi batin rapuh. Akhirnya, yang datang lebih dulu justru kejatuhan. Itulah sebabnya kamu diperlambat. Bukan untuk menyiksamu, tapi untuk melindungimu. Kesabaran adalah rem pengaman bagi jiwa yang kelak membawa beban besar. Kekayaan, pengaruh, dan keberlimpahan bukan hadiah ringan. Ia menekan, menggoda, dan menguji karakter. Tanpa kesabaran, semua itu bisa mengubah seseorang menjadi asing bagi dirinya sendiri. Jiwa terpilih dipersiapkan agar tetap utuh saat dunia mulai berisik. Maka hidupmu dipenuhi jeda, rencana tertunda, harapan diuji, doa terasa menggantung. Tapi di sela-sela itulah, jiwamu menguat. Kamu belajar menerima tanpa menyerah. Belajar menunggu tanpa membenci waktu. Belajar berjalan tanpa harus dipuji. Dan itu mahal. Kesabaran seperti ini tidak bisa dipelajari dari buku atau nasihat. Ia hanya bisa tumbuh lewat pengalaman langsung. Lewat hari-hari sunyi, lewat usaha yang belum membuahkan hasil, lewat rasa seolah tidak ada yang melihat. Padahal semesta melihat semuanya. Setiap kali kamu memilih bersabar tanpa menjadi pahit, kamu naik satu tingkat. Setiap kali kamu menunggu tanpa memaki nasib, kapasitasmu diperluas. Karena kelak, saat rezeki datang cepat dan besar, kamu tidak akan kaget. Kamu tidak akan kehilangan kendali. Kamu sudah terbiasa dengan ritme lambat dan justru itulah yang membuatmu stabil di tengah derasnya keberlimpahan. Jiwa terpilih tidak ditakdirkan menang cepat. Ia ditakdirkan bertahan lama. Poin 4, kamu tidak memaksa takdir. Ada perbedaan besar antara usaha dan paksaan. Banyak orang bekerja keras, tapi juga memaksa. Mereka memaksa hasil, memaksa waktu, bahkan memaksa keadaan. Jiwa terpilih tidak seperti itu. Kamu berusaha, tapi kamu tahu kapan harus berhenti mendorong. Kamu bergerak, tapi kamu tahu kapan harus menunduk. Kamu punya mimpi, tapi kamu tidak menjadikan mimpi itu alasan untuk menghalalkan segala cara. Inilah tanda kedewasaan batin yang jarang dimiliki. Kamu tidak merasa dunia berutang padamu. Kamu tidak marah saat hasil tidak sesuai harapan. Kamu tidak memaki takdir hanya karena jalanmu lebih berliku. Bukan karena kamu lemah, tapi karena kamu percaya ada waktu yang lebih tahu.
Takdir tidak suka dipaksa, ia hanya membuka diri pada mereka yang selaras. Dan keselarasan itu terlihat dari caramu menerima proses, bukan dari seberapa keras kamu menuntut hasil. Jiwa terpilih memahami satu hal penting, apa yang dipaksakan biasanya tidak bertahan. Relasi yang dipaksa akan retak. Kesuksesan yang dipaksakan akan rapuh. Kekayaan yang dipaksakan akan membawa gelisah. Maka kamu memilih jalan yang terasa lebih sunyi, jalan yang jujur, meski lambat. Jalan yang bersih, meski berat. Jalan yang tidak selalu dipahami orang lain. Dan anehnya, justru di jalan inilah pintu-pintu mulai terbuka dengan sendirinya. Kamu bertemu orang yang tepat tanpa mencari. Kesempatan datang tanpa kamu kejar. Solusi muncul saat kamu berhenti memaksa. Bukan karena kamu pasrah tanpa usaha, tapi karena kamu sudah selaras. Takdir bekerja paling efektif saat kamu berhenti melawan arusnya. Dan jiwa terpilih diajari ini lewat pengalaman bukan teori. Kamu pernah memaksa sesuatu, lalu kehilangan. Kamu pernah menahan sesuatu, lalu justru mendapatkannya. Dari situ kamu belajar, bukan semua yang dikejar harus ditangkap. Dan bukan semua yang dilepas akan hilang. Inilah mengapa kekayaan mencari orang sepertimu. Karena kamu tidak akan memaksanya menjadi identitas. Kamu tidak akan menjadikannya tuan. Kamu akan menjadikannya alat. Dan takdir senang dititipkan pada jiwa yang tidak serakah, tidak tergesa, dan tidak sombong. Saat kamu berhenti mengejar, hidup mulai mendekat. Jika kamu mendengarkan semuanya sampai titik ini, satu hal menjadi jelas. Hidupmu tidak pernah salah arah. Ia hanya berjalan dengan ritme yang berbeda. Kamu tidak diciptakan untuk berlari membabi buta mengejar kekayaan. Kamu diciptakan untuk menjadi seseorang yang pantas memegangnya. Dan itu sebabnya jalanmu tidak instan, tidak singkat, dan tidak ramai. Jiwa terpilih memang jarang dipahami. Sering dianggap lambat, sering diremehkan, sering dipertanyakan pilihannya sendiri. Padahal, kamu sedang melakukan pekerjaan yang tidak terlihat. Membersihkan niat, menguatkan nilai, dan memperluas kapasitas batin. Semua penundaan yang kamu alami bukan hukuman. Semua kesunyian yang kamu rasakan bukan pengabaian. Itu adalah ruang persiapan. Karena kekayaan yang datang terlalu cepat pada jiwa yang belum matang akan berubah menjadi beban. Tapi kekayaan yang datang pada jiwa yang sudah ditempa, akan menjadi berkah. Ingat ini baik-baik, rezeki tidak pernah salah alamat. Ia hanya datang saat kamu tidak lagi tergoda untuk menjadikannya tujuan utama. Saat kamu fokus menjadi manusia yang utuh, rezeki menemukan alasan untuk tinggal. Saat kamu berhenti membandingkan diri, hidup mulai bekerja sama. Saat kamu tidak memaksa waktu, waktu justru membelamu. Dan mungkin, alasan kamu sering merasa berbeda, adalah karena memang kamu tidak ditugaskan hidup seperti kebanyakan orang. Kamu ditugaskan untuk bertahan tanpa menjadi pahit. Berjalan tanpa kehilangan nurani. Menunggu tanpa mematikan harapan. Jika hari ini kamu masih berjuang dalam diam, percayalah itu bukan sia-sia. Tidak ada satupun kesabaranmu yang hilang. Tidak ada satupun air matamu yang tidak tercatat. Akan tiba satu fase tenang, tidak dramatis di mana kamu menoleh ke belakang dan berkata dalam hati, "Oh, ternyata semua ini ada gunanya." Dan saat hari itu datang, kamu tidak akan lupa siapa dirimu sebelum segalanya berubah. Kamu tidak akan lupa bagaimana rasanya kekurangan, diremehkan, dan sendirian. Itulah yang membuatmu tetap rendah hati saat hidup mulai berlimpah. Jika pesan ini terasa menenangkan sekaligus mengganggu hatimu, itu bukan kebetulan. Artinya, kamu sedang berada di ambang perubahan. Dan jiwa sepertimu memang selalu diberi tanda sebelum segalanya bergerak. Tetaplah berjalan, tetaplah bersih, tetaplah menjadi dirimu. Karena saat kamu berhenti mengejar kekayaan, hidup sedang menyiapkan momen ketika kekayaan tidak punya pilihan selain menemukanmu.